Di negeri yang kerap diuji oleh perbedaan, masih ada sudut kecil yang membuktikan hidup berdampingan bukan sekedar impian, melainkan kenyataan. Desa Sukoreno, sebuah desa kecil di Kabupaten Jember, menyimpan kisah harmoni yang jarang terdengar. Di sini, beragam agama dan kepercayaan lokal hidup berdampingan, satu desa, satu rasa, dalam damai dan keberagaman. Teman-teman dari Muslim maupun dari aliran Sabto Dharma, juga dari aliran kami dari penganut Hindu, kita saling gotong royong, saling membantu. Di Sukorno juga ada namanya KUB. Saya ketepatan ketua KUB, Kerukunan Umat Beragama. Jadi setiap ada momen mau kegiatan itu sering kumpul koordinasi. Tidak ada pagar pemisah, tidak ada batas yang mengekang. Di desa ini, toleransi tidak diajarkan lewat buku, melainkan lewat tindakan sehari-hari. Desa Sukoreno bukan hanya sebuah tempat tinggal, tapi juga ruang hidup yang menumbuhkan nilai-nilai kebersamaan lintas iman. Lalu, bagaimana harmoni ini bisa terjaga begitu kuat di tengah zaman yang penuh polarisasi? Kita mulai dari kisah para penjaga desa, mereka yang merawat nilai dan sejarah. Agama di sini ada sekitar tiga agama, ada satu paham kepercayaan agama Islam yang paling mayoritas, kemudian agama Hindu, kemudian agama Katolik ya, kemudian yang empat paham pekerjaan tadi ya, namanya paham pekerjaan Sabto Dharma. 1945 terus 48an lah itu ada namanya Pak Bupati Pak Supardi menamai Sukorno, karena memang dulu ada tanah pemuda itu ada tunggal Suko itu yang berwarna-warni, jadi Sukorno. Ajaran Sabto Dharma merupakan ajaran kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang diturunkan langsung oleh Allah Yang Maha Kuasa, yang diterima oleh Bapak Harjo Sapuro yang berkediaman di Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur pada tahun 1952. Di dalam ajaran kepercayaan Sabto Dharma, hari besar atau hari rayanya kerohanian Sabto Dharma ialah pada tanggal 1 Suro yang selalu diperingati oleh seluruh warga kerohanian Sabto Dharma di penjuru tanah air Indonesia. Caranya tadi komunitas Katolik di sini terbentuk mulai tahun 1904 sudah ada. 1904 sudah ada. Awal mulanya penduduk khusus Katolik di sini tuh datangnya tuh dari Yogyakarta, dari daerah-daerah barat lah. Waktu itu masih zaman Belanda. Jadi untuk kebaktian atau ibadahnya dulu itu bukan di gereja. Di sini belum ada gereja waktu itu. Cuman komunitas Katolik sudah ada bawaan dari Yogyakarta dan sekitarnya, dan penduduknya pun bukan hanya Jawa juga, ada yang sukunya, sukunya Jawa, ada sukunya juga, ada yang suku kayak Klen atau apa, jadi satu di sini. Pesan saya sih bukan hanya ke generasi muda desa ini, yang pada jenengan semuanya, ya masih muda-muda semuanya, monggo dalam kehidupan kita bersama-sama tidak memandang kasta, entah itu orang nggak punya, entah itu orang kaya, entah itu alirannya berbeda, entah itu agamanya berbeda, jangan dibeda-bedakan. Marilah kita rukun. Nah, kalau kita rukun, otomatis nanti adik-adik kita akan menyusul dalam arti kelakuan kita. Itu kehidupan yang menghargai, menghormati sesama manusia tanpa memandang agama. Kalau memandang agama, toleransinya akan terbatas. Agama itu hanya seseorang yang tahu kepada Tuhannya, tetapi Tuhanlah yang akan menentukan baik buruknya pada manusia. Dia masing-masing itu boleh tahu.
tetapi toleransi dimaknai ada luas, tidak memandang tapi manusia, antara manusia yang diciptakan oleh semuanya ciptaan tanpa membatasi agama. Nah, kalau ada apa ini kan terbatas harganya, harganya sekian saja. Agama itu adalah toleransi yang memasukkan. Kalau kita membatasi, kita cukup membatasi. Ukurannya adalah hati sebanyak-banyak berpengalaman kita berusaha. Kalau sudah hidup di lingkungan di mana kita tahu nyata ya. Nah inilah saya sampaikan supaya sampai nanti bisa menerima yang ada di lingkungan yang nyata yang sampai. Terima kasih. Saya atas nama Ustadz Syamsul Huda, asli Sukorno, di Gang 3 ini juga punya lembaga TPQ Madrasah Diniyah Minhajul Yasir, juga sebagai peran anggota takmir Masjid Baitur Rahman, pernah jadi penyuluh tapi sekarang ini jadi guru agama Islam di dinas di SD Sukorno 3. Sekitar 300 yang non muslim, kakaknya sekitar 300 baik Katolik atau Hindu. Yang lain itu kakaknya saya lebih detail kan di desa 2.500-an kakak, yang 300 itu non muslim sekitar itu. Sejak zaman Belanda muslim ini juga ada sudah. Yang saya pesankan biasanya berkaitan dengan pendidikan mereka. Maka dalam pendidikan itu disampaikan dasar-dasar kita toleransi itu ada, dalam agama masing-masing itu ada. Apalagi dalam agama Islam. Kalau dia diberi pemahaman tentang pedoman dalam agama seperti agama Islam yang ada di Quran surat Al-Hujurat itu ya, ayat berapa 13, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Itu Allah berfirman, wahai manusia, sesungguhnya saya Allah menciptakan kamu bentuk laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku ya, lita'arafu, supaya kalian saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Doa boleh berbeda, tapi tanah yang dipijak dan langit yang menaungi tetap satu. Toleransi di sini tumbuh dari kehidupan sehari-hari, dari ladang, dapur, dan peluh yang bersatu demi harmoni. Sukoreno mengajarkan Indonesia tak perlu seragam untuk bersatu, cukup saling percaya. Karena rumah yang damai bukan rumah yang sama, tapi yang mampu menampung semua warna. Dari Sukoreno untuk Indonesia.